Gus Zaim. Gus Zaim adalah putra dari pengasuh pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Umurnya kini sudah matang. Namun saat ini dia belum punya keinginan untuk menikah. Abahnya sudah berusaha menjodohkan dengan putri dari pengasuh pondok sana sini, namun Gus Zaim selalu mengabaikannya. Suatu ketika, uminya bertanya, "Nak, kamu kenapa belum punya keinginan untuk menikah?" "Saya masih ingin ngalap barokah kiai-kiai sepuh, Umi," jawab Gus Zaim memohon. Gus Zaim memang sepulang dari negeri Yaman, hari-harinya pindah pondok ke sana kemari untuk ngalap barokah kiai sepuh. Kadang di Banten, kadang di Pasuruan, Banyuwangi, Rembang, bahkan sampai Samarinda. Pemikiran Gus Zaim, mumpung masih muda, perjalanan mencari ilmu yang kiranya jauh dan sulit dilakukan ketika sudah menikah nanti, dipuas-puaskan sekarang. Satu alasan mengapa Gus Zaim belum berpikir untuk menikah, yaitu menurutnya pernikahan adalah suatu hal yang mudah. Apalagi sebagai seorang putra kiai, biasanya toh akhirnya juga akan dijodohkan. Atau bahkan bila suatu saat tidak ada perjodohan dari abah dan uminya, Gus Zaim hanya perlu bilang kepada uminya untuk mencarikan jodoh di asrama putrinya. Kelebihan-kelebihan Gus Zaim dari lamanya mondok, wajahnya yang tampan, nasabnya yang baik, membuat dia percaya diri atas value-nya, sehingga tidak ada kekhawatiran tentang pernikahan nanti. Suatu ketika, sepulang Gus Zaim dari pondok kejadukan di Banten, dia sedang menyiram tanaman di depan teras. Gus Zaim didatangi adik perempuannya, ditemani Mbak Safira, mengurus pondok putri, untuk menyapa sesaat kepada Gus Zaim karena lama tidak bertemu. Setelah mengobrol sebentar, mata Gus Zaim justru teralihkan kepada teman adiknya. Melihat Mbak Safira, Gus Zaim langsung berdebar hatinya. Muncul keindahan-keindahan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kali ini, sepertinya Gus Zaim menemukan cinta pertamanya. Perasaan itu terasa asing sekali bagi Gus Zaim, karena selama ini memang tidak pernah dekat dengan perempuan, apalagi menyukainya. Siang malam, Gus Zaim mulai memikirkannya. Diam-diam, juga mencari informasi tentangnya melalui sepupunya yang berada di pondok putri. Bayangan Gus Zaim selalu wajah Mbak Safira. Apakah mungkin Gus Zaim kelak bisa hidup berdampingan dengannya? Pikir Gus Zaim setiap malam. Beberapa hari kemudian, dengan penuh kepedean, Gus Zaim bilang kepada Umi, "Umi, mungkin saat ini aku sudah ada keinginan untuk menikah. Namun dengan satu syarat," kata Gus Zaim dengan mata berbinar-binar. Mendengar Gus Zaim tentunya Umi sangat bahagia sekali. Akhirnya anak ini mau untuk membuka hatinya. Namun penasaran dengan syarat itu, Umi bertanya, "Syukurlah, kira-kira apa syaratnya, Nak?" Gus Zaim menjawab, "Saya ingin menikah namun jangan dijodohkan. Dan jika diizinkan, saya akan memilih sendiri, karena saya sudah mempunyai seorang yang saya suka," kata Gus Zaim. Lalu Umi menanyakan, siapa kiranya yang mampu menaklukkan hati Gus Zaim. Gus Zaim ceritakan semuanya, bahwa dia suka sama Mbak Safira, pengurus pondok putri yang sudah lama mengabdi. Umi yang sudah kenal dengan Mbak Safira lama, tidak keberatan sama sekali, bahkan bahagia, karena Mbak Safira adalah salah satu santri kepercayaan Umi.
Akhirnya, untuk mempercepat proses ta'aruf, Abah dan Umi merencanakan langsung untuk bertemu dan sowan kepada bapak ibunya Mbak Safira untuk menanyakan perihal rasa yang ingin diungkapkan oleh Gus Yaim. Tentunya dengan maksud tujuan mengarah kepada pelaminan. Beberapa minggu kemudian, Abah dan Umi lalu Gus Yaim datang sowan kepada keluarga Mbak Safira. Kebetulan Mbak Safira sedang di rumah. Perasaan Gus Yaim sangat bahagia sekali karena baru kali ini dia jatuh cinta dan langsung direstui oleh Abah dan Umi. Tak selang beberapa lama, lalu langsung proses ta'aruf. Abah Gus Yaim membuka obrolan pertemuan ini. Maksud keluarga besar saya datang ke sini adalah untuk menanyakan apakah Mbak Safira berkenan jika dipinang oleh anak saya Gus Yaim, kata Abah. Mendengar maksud dari kedatangan keluarga Gus Yaim, bapak dan ibu Safira Mbak Safira hanya saling pandang, tidak tahu harus menjawab apa. Mbak Safira juga hanya menunduk dari balik selambu ruang tengah. Melihat raut wajah mereka, perasaan Gus Yaim mulai tidak nyaman, seperti ada tanda-tanda kabar yang kurang enak. Tiba-tiba bapaknya Mbak Safira menjawab, "Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyambut baik kedatangan Abah Yai dan Umi kepada rumah dan kubu kami. Kami sangat bahagia sekali. Namun, sayang seribu sayang, Mbak Safira saat ini dalam ikatan lamaran orang lain. 2 minggu lalu baru saja menerima pinangan dari orang lain." Dek, rupanya Mbak Safira 2 minggu lalu baru saja menerima lamaran dari seorang pria dari tetangga desanya. Tentunya keluarga Mbak Safira sangat menyayangkan sekali. Namun apa boleh buat, rencana Allah tidak selalu berpihak kepada keinginan hambanya. Mendengar jawaban tersebut, semuanya tertunduk diam dan tidak tahu harus melakukan apa. Tidak ada yang berkata apa. Abah dan Umi Gus Yaim pun melihat ke arah Gus Yaim dengan isyarat memintanya untuk menerima keputusan. Gus Yaim pura-pura senyum dan tegar. Namun sebetulnya dalam hatinya seakan-akan tidak percaya sama sekali. Hancur sehancur-hancurnya. Tidak sesuai ekspektasi ketika tadi berangkat ke sini. Semuanya berantakan, sangat-sangat menyakitkan. Lalu Gus Yaim dan keluarga pamit. Di perjalanan pulang, perasaan Gus Yaim hancur lebur, di mana pertama kali ada seutas harapan yang menumbuhkan bibit-bibit cinta, namun takdir tak merestuinya. Gus Yaim merasakan keterpurukan yang sangat dalam. Kisah cintanya tidak seberuntung yang lain, di mana cinta pertamanya disusul langsung oleh patah hati pertamanya juga. Setelah kejadian itu, membuat Gus Yaim hari-harinya merasakan patah hati yang sangat dalam, murung dan galau tidak bisa move on. Karena itu adalah cinta pertamanya, di mana dia pertama kali suka sama seorang perempuan dan berharap satu-satunya hingga akhir hayat menyisakan. Tapi takdir berkata lain. Akhirnya, akibat dari kejadian itu, Gus Yaim kehilangan rasa ingin menikahnya kembali. Namun kali ini bukan seperti dulu yang berdasarkan percaya diri dan kelebihan-kelebihannya. Kali ini berdasarkan rasa putus asa dan trauma. Gus Yaim sampai saat ini masih melajang dan entah sampai kapan. Dia mulai mengembara lagi, pindah dari pondok ke pondok lain untuk memikirkan bagaimana cara melupakan peristiwa itu. Dan sampai sekarang dia sedang berusaha berjalan dari pucuk Jawa ke pucuk Jawa untuk melupakan peristiwa cinta pertamanya. Sekian.